sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hizkia Shalom Tatamon, NIM 2114201060, Fakultas Ilmu Keperawatan, kelas A3, semester 1. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari dosen pengampu Nurse Fania Tampila, Eskep MKes, dengan mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1. Video kali ini saya akan membahas tentang struktur fungsi jaringan. Pengertian jaringan adalah gabungan dari beberapa atau banyak sel yang memiliki fungsi yang sama dalam suatu ikatan. Struktur jaringan penyusun tubuh dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu jaringan epitelium, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Yang pertama adalah jaringan epitelium. Jaringan epitelium merupakan jaringan penutup permukaan tubuh, baik permukaan tubuh sebelah luar maupun sebelah dalam. Permukaan sebelah luar yang memiliki jaringan epitelium adalah kulit, sedangkan permukaan sebelah dalam tubuh yang mengandung epitelium adalah permukaan dalam, usus, paru-paru, pembuluh darah, dan rongga tubuh. Jaringan epitelium dapat berasal dari perkembangan lapisan ektoderma, mesoderma, atau endoderma. Nama epitelium sangat erat dengan hubungannya dengan letaknya di dalam tubuh. Epitelium yang melapisi dinding dalam, kapiler darah, pembuluh limfa, dan jantung yang disebut endotelium. Endotelium berasal dari perkembangan laoisan, mesoderma, sedangkan epitelium yang melapisi rongga tubuh, misalnya perikardium, pleura, dan peritoneum, disebut mesotelium. Mesotelium juga berasal dari lapisan mesoderma. Sel-sel epitelium terikat satu dengan lainnya oleh zat pengikat atau semen antar sel, sehingga hampir tidak ada ruangan antar sel. Jaringan epitelium dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah lapisan sel dan bentuknya, serta berdasarkan struktur dan fungsinya. Yang pertama, epitelium berdasarkan jumlah lapisan sel dan berbentuk dua kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasikan epitelium adalah jumlah lapisan sel dan bentuknya. Berdasarkan jumlah lapisannya, epitelium dapat dibedakan menjadi epitelium sederhana dan epitelium berlapis. Epitelium sederhana adalah epitelium yang sel-selnya hanya selapis. Epitelium berlapis adalah epitelium yang terdiri atas beberapa lapis sel. Selanjutnya yang kedua adalah epitelium berdasarkan struktur dan fungsi. Berdasarkan struktur dan fungsinya, jaringan epitelium dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan epitelium penutup dan jaringan epitelium kelenjar. Jaringan epitelium penutup berperan melapisi permukaan tubuh dan jaringan lainnya. Terdapat di permukaan tubuh, permukaan organ, melapisi rongga, atau merupakan lapisan di sebelah dalam dari saluran yang ada pada tubuh. Dan jaringan epitelium kelenjar tersusun oleh sel-sel khusus yang mampu menghasilkan sekret atau getah cair. Getah cair ini berbeda dengan darah dan cairan antar sel. Berdasarkan cara kelenjar mengekskresikan cairannya, kelenjar dibedakan menjadi dua, yaitu kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Selanjutnya yang kedua adalah jaringan ikat. Ciri khusus jaringan ikat adalah memiliki komponen intraseluler yang disebut matriks. Matriks disekresikan oleh sel-sel jaringan ikat. Dengan demikian, secara garis besar, jaringan ikat terdiri atas sel-sel jaringan ikat dan matriks. Berdasarkan bentuk dan reaksi kimianya, serat matriks dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu serat kolagen, elastin, dan retikuler.
Yang pertama, jaringan ikat longgar. Susunan seratnya longgar dan memiliki banyak substansi dasar. Fungsinya antara lain memperbentuk organ dalam, misalnya sumsum tulang dan hati, menyokong, mengeliling, dan menghubungkan elemen dari seluruh jaringan lain, misalnya menyelubungi serat otot, melekatkan jaringan di bawah kulit. Selanjutnya yang kedua adalah jaringan ikat padat. Susunan selnya padat dan memiliki sedikit bahan dasar dan sedikit sel jaringan ikat. Jaringan ikat padat dibagi menjadi dua jenis, yaitu jaringan ikat padat tak teratur yang terdapat pada bagian dermis kulit dan pembungkus tulang, jaringan ikat padat teratur yang terdapat pada tendon. Selanjutnya yang ketiga ada jaringan tulang, dibagi menjadi 5. Yang pertama, tulang rawan atau kartilago. Ada 3 jenis tulang rawan, yaitu tulang rawan hialin atau memiliki serat kolagen yang tersebar dalam bentuk anyaman halus dan rapat. Tulang rawan elastin atau serat kolagen tidak tersebar dan bentuk serat elastik bergelombang. Tulang rawan fibrosa, serat kolagen kasar dan tidak teratur. Lakuna-lakunanya bulat atau bentuk telur dan berisi sel-sel kondrosit. Yang kedua ada tulang sejati atau osteon. Sel tulang disebut osteosit. Osteosit terletak di dalam lakuna. Osteosit dibentuk oleh osteoblast. Antara osteosit yang satu dengan yang lain dihubungkan oleh kanalikuli. Matriks penyusun tulang adalah kolagen dan kalsium fosfat yang memperkeras matriks sehingga tulang lebih keras. Tulang tersusun atas unit-unit yang dinamakan sistem Harvest. Setiap Harvest mengandung pembuluh darah. Tulang dibungkus oleh selaput yang disebut periosteum. Selanjutnya jaringan adipose. Jaringan adipose adalah jaringan ikat yang terdiri atas sel-sel berukuran besar yang terspesialisasi untuk menyimpan lemak. Disebut juga jaringan lemak. Jaringan ini berfungsi untuk menyimpan lemak sebagai cadangan makanan, mencegah hilangnya panas secara berlebihan, dan sebagai pelindung jaringan yang ada di dalamnya. Jaringan ini didistribusi di bawah kulit, di bawah tulang, rongga perut, dan dada. Selanjutnya jaringan otot dibagi menjadi 3. Yang pertama otot polos. Sel berbentuk gelendong, memiliki satu inti yang terletak di bagian tengah. Kontraksi otot polos tidak dibawa pengaruh kesadaran sehingga disebut otot involunter. Contoh saluran pencernaan, kantong kemih, organ reproduksi, saluran pernafasan. Selanjutnya otot lurik. Sel berbentuk silinder yang panjang dan tidak bercabang, memiliki banyak inti yang terletak di bagian tepi sel. Kontraksi otot lurik di bawah kesadaran sehingga disebut otot volunter. Contoh, otot melekat pada rongga. Selanjutnya otot jantung. Sel otot jantung membentuk rantai dan sering bercabang 2 atau lebih membentuk sincitium. Memiliki 1 atau 2 inti sel yang terdapat di bagian tengah sel. Kontraksi tidak dibawa pengaruh kesadaran. Selanjutnya yang terakhir adalah jaringan saraf. Di sini kita lihat adalah gambar dari struktur sel saraf. Ada dendrit, sel body, node of Ranvier, axon terminal, Schwann cell, myelin sheath, akson, dan nukleus. Selanjutnya jenis sel saraf. Neuron sensori atau aferen berfungsi menyampaikan rangsangan dari organ penerima rangsangan atau reseptor kepada sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Neuron intermediate berperan sebagai penghubung influx saraf dari satu neuron ke neuron lain atau dari neuron motorik ke neuron sensorik. Neuron motor atau eferen berfungsi mengirimkan impuls dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar
yang akan melakukan respons tubuh. Pada umumnya, neuron motor menerima impuls dari neuron intermediate. Ada kalanya impuls ditransmisikan dari neuron sensori ke neuron motor. Berikut ini adalah ringkasan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sebelum saya akhiri video ini, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado untuk membantu Anda mencapai cita-cita yang Anda inginkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya Hizkia Tamon, saya bangga jadi mahasiswa UNPI Kampus Merdeka.